Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassalihin. Wa ila sultanil awliya'i Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa aimatil arba'ah radhiyallahu anhum wa ila awliya' fi hadihil balad khususan awliya illahi tis'i wa ila khususan muasis jam'iyah Nahdlatul Ulama Syekh Hasim Asy'ari, Syekh Abdul Wahab, Syekh Bisri Samsuri wa ghairihim. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amma ba'd. Pemirsa Radio Cendekia FM yang saya muliakan, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa melaksanakan ibadah, aktivitas salawat beserta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kelak fil yaumil qiyamah kita semua dikumpulkan dengan baginda kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, disyafaati sehingga kita bisa masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, mustami'in, mustami'at Radio FM Cendekia, sebelum kita memulai kajian kitab Aqidatul Awam, di saya sebagai anggota LDNU di sini akan mengkaji kitab Aqidatul Awam, kitab Tauhid, kitab yang memuat tentang makna La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kitab yang mengulas makna dua kalimat syahadat, sehingga kitab ini kitab yang mulia karena yang dipelajari adalah ilmu tauhid. Ilmu yang paling utama adalah ilmu tauhid, karena yang dipelajari adalah mengenai keesaan Allah dan menerangkan tentang sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman
dalam Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ayat ini isyarat, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini isyarat bahwasanya mempelajari ilmu tauhid, mempelajari ilmu akidah itu sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ini menunjukkan ilmu furu' atau ilmu fikih. Di ayat ini menjelaskan bahwasanya mempelajari ilmu akidah, mempelajari ilmu tauhid itu harus dikedepankan, didahulukan daripada ilmu-ilmu furu' atau ilmu fikih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul a'mali imanun billahi wa rasulih. Amal yang paling utama adalah iman kepada Allah dan Rasulnya. Karena dengan iman kepada Allah dan Rasulnya, amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, itulah pentingnya kita mempelajari ilmu tauhid, ilmu akidah. Kitab ini dikarang oleh Al-Alim As-Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki. Beliau adalah guru daripada As-Sayyid Zaini Dahlan. As-Sayyid Zaini Dahlan ini merupakan guru dari ulama Nusantara, guru daripada Syekh Nawawi Banten, guru daripada semua ulama di Nusantara, di Indonesia ini. Sanadnya kepada Syekh Zaini Dahlan. Syekh Zaini Dahlan ini mempunyai guru namanya Syekh Ahmad Al-Marzuki. Di antara sebab beliau Syekh Ahmad Al-Marzuki mengarang kitab ini, Syekh Ahmad Al-Marzuki ini pernah bermimpi pada waktu fajar malam Jumat. Syekh Ahmad Al-Marzuki ini mimpi bertemu baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lewat mimpi. Rasulullah mengatakan kepada Syekh Ahmad Al-Marzuki untuk membaca manzumah tauhid, nadham bait-bait tauhid. Dan di sekeliling Rasulullah di situ ada para sahabat. Kemudian Syekh Al-Marzuki bertanya, "Wa ma tilkal manzumah ya Rasulullah?" Apa nadzuman itu ya Rasulullah? Sahabat yang dikelilingan Rasulullah mengatakan, "Isma' min Rasulillah ma yaqul." Dengarkan apa yang dikatakan Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah membacakan, Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi da'imil ihsani
Alhamdulillahil qadimil awwali al akhiril baqi bila tahawuli, sampai bait wasuhufil khalili wal kalimi fiha kalamul hakimil alimi. Nah, jadi ditalkin langsung oleh Rasulullah Syekh Ahmad Al-Marzuki ini. Kemudian setelah sadar bangun dari tidur, Syekh Ahmad Al-Marzuki ini langsung hafal bait-bait akidah awam itu. Langsung hafal nadoman syair-syair tentang tauhid yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan mukaromah bagi Syekh Ahmad Al-Marzuki. Kaum muslimin, pemirsa radio Cegendegiawa ingkang rahmati Allah. Begitu pentingnya ilmu tauhid, maka ahlu sunnah wal jamaah, yaitu orang-orang yang mengikuti akidah Nabi, orang-orang yang mengikuti syariat Nabi. Di dalam kitab Syarah Ihya Ulumuddin, Al-Hafidh Murtada Az-Zabidi menjelaskan, jika dikatakan ahlu sunnah wal jamaah, yaitu mereka Asy'ariyah atau Maturidi, yaitu golongan Asy'ariyah atau Maturidiyah. Itu dalam hal akidah. Dalam hal fikih, ahlu sunnah bisa mengikuti salah satu madzhabul arba'ah, Al-Imam Maliki, Al-Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Hanafi atau Al-Hambali. Ini ahlu sunnah wal jamaah yang dianut oleh para pendiri NU, yang dianut oleh Mbah Hasyim Asy'ari dan selanjutnya. Inilah ahlu sunnah wal jamaah. Relnya, gerbongnya jelas. Akidah mengikuti Al-Imam Asy'ari atau Al-Maturidi. Dalam hal fikih bisa mengikuti salah satu madzhabul arba'ah. Pemirsa Radio Cendekiawa rahimakumullah, ilmu agama itu ada dua. Ya, ilmu agama yang hukum mempelajarinya fardu ain, dan ada ilmu agama yang hukum mempelajarinya fardu kifayah. Karena dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mencari ilmu agama wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Yang dimaksud ilmu ini bukan semua ilmu, akan tetapi ilmu-ilmu fardu ain, ilmu yang hukum mempelajarinya wajib bagi setiap muslim. Nah, karena itu al di sini al ilmu, ya, ma'rifat, ya, khusus, bukan tolabu ilmin. Ya, kalau tolabu ilmin nakirah, umum. Makanya Rasulullah mengatakan tolabul ilmi, bukan tolabu ilmin. Al ilmi di sini ma'rifat, jadi khusus. Dan di antara ilmu fardu ain yaitu ilmu akidah, ilmu tauhid, yang mana semua umat Islam wajib mempelajarinya.
Dan juga ada ilmu fardu kifayah seperti ilmu nahwu. Ilmu nahwu sorob, ilmu fardu kifayah, ilmu bahasa. Ini hukum fardu kifayah. Tidak semua orang Islam wajib mempelajarinya. Sebelum kita memulai bait-bait Nahdlatul Awam ini, insya Allah sebelum kita memulai kita lantunkan beberapa bait supaya kita bisa hafal. Karena ada yang mengatakan bahwasanya barang siapa hafal bait-bait syair-syair Aqidatul Awam dan faham apa maksudnya, insya Allah dakhalal jannah, masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita lantunkan beberapa syair bait-bait Aqidatul Awam. Kita tidak langsung menghafalkan, tapi jika sering-sering kita lantunkan, insya Allah kita bisa hafal dengan sendirinya. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi da'imil ihsani walhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baki bila tahawuli thumma salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi wa mubtadi wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi isrina sifah. Allahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli syai' sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tangtazimu fakudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar wajaizun bifadlihi wa adlihi tarkuli kulli mumkinin ka fi'lihi arsala anbiya dawi fadonah bisidqi wa tablighi wal amanah wajaizun fi haqqihim min a'radi bi ghairi naqsin ka khawfi fil maradi ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadhalu malaikah wal mustahilu dittu kulli wajibin fakhfat li khamsina bi hukmin wajibi. Kaum muslimin rahimakumullah, abda'u ngawiti sapa ingsun musannaf bismillahi kelawan nyebut asmane Allah warrahmani lan asma rahman wa birrahimi lan kelawan asma rahim daimil ihsani kang langgeng kebagusane. Syekh Ahmad Al-Marzuki memulai mengarang kitab ini dengan menyebut nama Allah Bismillah karena dua hal. Di alasan kenapa dengan membaca Bismillah. Pertama,
mengikuti Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an semua surat dimulai dengan bismillah, basmalah, kecuali surat At-Taubah. Dan juga karena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dibalin la yubtada'u fihi bi bismillahi fahuwa aqta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap hal yang baik, hal-hal yang dianjurkan oleh agama yang tidak dimulai dengan membaca bismillah fahuwa aqta. Artinya qalilul barokah, barokahnya berkurang, barokahnya sedikit. Oleh karena itu Syekh Ahmad Al-Marzuki memulai kitab dengan abda'u bismillah, dengan membaca bismillah. Ada beberapa hal yang baik tapi tidak dimulai dengan bismillah. Seperti sholat. Sholat ini dimulai dengan takbir. Allahu Akbar. Jadi sholat ini tidak dimulai dengan bismillah. Doa, ketika kita berdoa, itu dimulai dengan tahmid atau alhamdulillah. Begitu juga ketika khutbah, tidak dimulai dengan bismillah, akan tapi dimulai dengan tahmid, alhamdulillah. Memulai bismillah dengan hal yang makruh, hukumnya makruh. Ada hal yang makruh, membaca bismillah malah makruh hukumnya. Begitu juga hal yang haram, tidak boleh dimulai dengan bismillah, hukumnya haram. Kaum muslimin rahimakumullah, artinya abda'u bismillah. Lafaz Allah termasuk al-asma al-husna, termasuk lafaz asma al-husna. Al-asma al-husna, asmaul husna ini ada yang khassah, ada yang ammah. Ada asmaul husna yang khassah, artinya nama tersebut khusus bagi Allah. Tidak boleh selain Allah diberi nama tersebut. Itu asma al-husna. Jadi selain Allah tidak boleh diberi nama tersebut. Contohnya, menamai anak kita dengan sebutan Allah, enggak boleh. Harus ditambahi Abdullah. Enggak boleh memanggil dengan Allah, enggak boleh. Enggak boleh menamai anak dengan Ar-Rahman, enggak boleh. Tapi harus ditambah Abdurrahman. Enggak boleh. Menamai musola, masjid atau TPQ dengan Ar-Rahman, enggak boleh, harus ditambah Baitur Rahman. Nah, karena asma-asma Allah Ar-Rahman ini khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Ar-Razik, zat yang memberi rezeki, Al-Quddus, Malikul Mulk, Dzul Jalali wal Ikram, Al-Muhyi, Al-Mumit. Nah, ini nama-nama yang khusus bagi Allah. Tidak boleh selain Allah diberi nama tersebut. Makanya kita tidak boleh memanggil ada orang namanya Abdul Khaliq,
kita panggil Khalik, Kang Khalik, gak boleh. Harus dengan Abdul Khalik. Nah, ini ada nama-nama khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga nama-nama yang ammah, umum. Jadi boleh selain Allah diberi nama dengan nama-nama tersebut, namun dengan makna yang berbeda, seperti Rauf, Muhaimin, dan lainnya. Para pemirsa rahimakumullah, abda'u bismillah. Abda'u bismillahi warrahmani. Lafaz jalalah Allah, bismillah, lafaz jalalah Allah ini nama bagi zat al-muqaddas, zat yang suci, yang wajib adanya, yang pasti adanya. Allah yang disifati dengan sifat-sifat kesempurnaan dan mustahil baginya sifat-sifat kekurangan, sifat-sifat yang lemah. Allah adalah zat yang wajib kita sembah, yang pasti adanya, yang disifati dengan sifat-sifat kesempurnaan dan mustahil mempunyai sifat-sifat kekurangan, lemah, seperti butuh pada selainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh pada selainnya, tidak butuh tempat, tidak butuh langit, tidak butuh bumi, tidak butuh pada selainnya. Karena sifat butuh, ihtiyaju li ghairih, ini merupakan sifat kekurangan, sifat lemah yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. War-Rahman, bismillahi war-Rahmani. Arti daripada Ar-Rahman adalah zat yang banyak memberi rahmat kepada orang-orang mukmin, ya, orang-orang muslim, orang-orang non-muslim di dunia, dan orang-orang mukmin di akhirat. Jadi semua orang yang di bumi ini, baik muslim maupun non-muslim, dirahmati oleh Allah, dapat rahmat oleh Allah berupa kesehatan, berupa rezeki, ya, berupa pangkat, jabatan. Nah, ini diberikan kepada orang muslim dan non-muslim. Ini dengan sifat Rahman Allah. Jadi sifat arti daripada Ar-Rahman yaitu zat yang banyak memberi rahmat kepada orang-orang mukmin dan orang-orang non-mukmin di dunia, dan orang-orang mukmin kelak khusus di akhirat. Para pemirsa rahimakumullah, mari kita jeda sejenak pengajian pagi hari ini. Kita lanjutkan setelah iklan berikut. Disiarkan langsung dari Bumi Tambah Mulyo Jakenan, inilah Cendikia FM. Dapatkan sajian hiburan, info, dan niaga yang segar, natural, dan dinamis melalui 103.
Sirah kok rasane ngeluh wae. Sikil yo sering nyeri, tangan yo mati rasa. Malah nggo ngangkat-ngangkat wis ora kuat. Jan-jane iki penyakit apa to, Bu? Iku iso wae tanda-tanda penyakit saraf, Pak. Ayo, Pak, cepet dipreksakno ning RSUD Kayen mumpung durung kasep penyakite. RSUD Kayen saiki melayani penyakit saraf to, Bu? Benar, RSUD Kayen sekarang memberikan pelayanan penyakit saraf. Bila Anda mengalami tanda-tanda penyakit saraf, segeralah berobat ke RSUD Kayen yang diasuh oleh Dr. Henning Wijayanti, spesialis neurologi. Buka setiap hari kerja. RSUD Kayen juga menyediakan pelayanan fisioterapi yang ditangani oleh dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Dibantu para fisioterapis yang berpengalaman serta didukung peralatan yang semakin lengkap dan canggih. Selain itu, tersedia pelayanan laboratorium radiologi yang dilengkapi dengan foto panoramik dan USG 3 dimensi. RSUD Kayen juga melayani BPJS Kesehatan. Jian, mantep ya, Bu. Nek ngono, ayo dang mangkat. RSUD Kayen, pilihan tepat untuk berobat. Banjir. Ngomong apa to Minyo? Iki lho ana banjir. Wong ketiban tang-tang kok ana banjir ki banjir apa? Ora banjir banyu, tapi banjir montor. Montor? Ning ndi? Ning Tebe Danang. Kowe blonjo ning gone Tebe Danang oleh montor. Oh alah, ngono to. Ya wis, saiki aku terblonjo ning Tebe Danang. Berangkat. Ayo dapatkan hadiah sepeda motor dalam rangka 11 tahun TB Danang yang akan diundi pada tanggal 27 Desember 2020. Danang Joyo Besi menjual besi beton dengan berbagai macam ukuran, menyediakan holo untuk plafon, baja ringan, genteng metal dan multiroom, atap galvalum dan lain-lain. Danang Keramik Home dan Sanitari menyediakan berbagai macam keramik motif, batu alam, granit, keramik lantai dan keramik dinding. TB Danang yang ada di Desa Serut Sadang, Winong Kidul dan membuka cabang di Ruko Lapangan Selekon Jakenan, Ruko Desa Bumirjo Juwana dan Simpang 5 Kalongan Winong Kidul. Telepon 021326293057. Danang melayani dengan cepat. Aduh Bune, aduh Bu. Loh. Ana apa to, Pak? Bu, ambeyanku kumat meneh. Wedi operasi aku. Wes tunggu, Pak. Aku terke nang pengobatan herbal ambeien pati tanpa operasi. Benar, telah dibuka satu-satunya pengobatan herbal ambeien pati kota. Mulai sekarang, Anda jangan berputus asa lagi bagi penyakit ambeien atau wasir dan lemah syahwat tanpa operasi. Insya Allah, tuntas ke akar-akarnya. Penyakit ambeien atau wasir gejalanya adalah susah BAB, setiap BAB bercampur darah, perut terasa sakit atau panas, tumbuh benjolan di dubur. Penyakit ambeien sangat berbahaya bagi kesehatan Anda. Apabila Anda sudah mengalaminya, jangan ragu-ragu lagi, segeralah datang ke tempat kami. Pengobatan herbal ambeien pati gratis, biaya konsultasi gratis, biaya pemeriksaan dan bergaransi apabila 3 hari minum obat tidak ada perubahan, obat kami ganti gratis. Insya Allah ramuan herbal kami bisa mengobati tuntas ke akar-akarnya. Bagi penderita lemah syahwat, insya Allah 2 hari minum obat langsung jos. Alamat praktek Jalan Kolonel Sunandar, Kelurahan Puri, Kecamatan Pati Kota. Tepatnya di depan Pasar Puri. Lihat papan nama pengobatan ambeien. Masuk gang 1 lebih kurang 100 meter. Buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Nomor HP 0823 6000 3075. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami. Dipancarkan dari Jalan Raya Jakenan Winong kilometer 5. Inilah 103 Cendekia FM. Jaya di udara, abadi di hati. Kemudian membiasakan setiap hari sedekah. Istanzilur rizqa bisadaqati. Rasulullah SAW mengingatkan, carilah rezeki dengan bersedekah. Cari rezeki dengan bersedekah. Jadi siapapun yang ingin mendapatkan rezeki dengan mudah, dimulailah dengan sedekah. Dan Allah sangat menyenangi hamba yang bersedekah. Al-mutasaddiqin wal-mutasaddiqat. Al-Ahzab 35. Allah sayangi
mereka yang gemar bersedekah, yunfiquna fis sarra'i wa dharra, baik dalam keadaan senang maupun susah, bil laili wan nahar, siang malam, sirran wa alaniyah, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Memang dia suka sih, hobinya sedekah. Ada nggak ada orang dia akan terus bersedekah. Allah menyayangi mereka, bahkan Allah persiapkan ampunan dosa untuk mereka, dan Allah beri ganjaran yang agung. Bahkan dalam Al-Baqarah 271, sedekah akan menutupi dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Allah bersihkan melalui setiap kali kita bersedekah. Jagalah sedekah. Dan justru khasnya orang beriman, kesenangannya menolong, kesenangannya berbuat baik. Ia hanya senang kalau sudah hari ini bersedekah. Membiasakan setiap hari sedekah. Istanzilur rizqa bisadaqati.
Alhamdulillah. Mari kita lanjutkan kajian kitab Aqidatul Awam, kitab Tauhid. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Tadi saya sudah ulas makna daripada lafaz jalalah Allah, makna daripada lafaz Ar-Rahman, dan lafaz daripada makna dari lafaz Ar-Rahim. Bismillah warrahmani warrahimi. Alhamdu mongko utawi sakabehane puji lillahi iku kagungane Gusti Allah al-qadimi kang tanpa kawitan, al-awwali tur kang awal, wal akhiri lan tanpa pungkasan, al-baqi tur kang langgeng, bila tahawuli kelawan tanpa orah-owah, bila tahawuli kelawan tanpa owah-owah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita memuji dengan lisan terhadap nikmat yang Allah karuniakan kepada hambanya. Kita memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Ini merupakan fadl dari Allah, nikmatan yang Allah berikan kepada hambanya merupakan fadl, karunia, bukan merupakan kewajiban bagi Allah. Seorang hamba yang bisa masuk surga masalan, ini merupakan fadl dari Allah, karunia bagi Allah, bukan kewajiban bagi Allah memasukkan seorang hamba tersebut memasukkan surga. Makanya menurut ahlu sunnah wal jamaah, Allah memberi nikmat kepada makhluk itu bukan kewajiban bagi Allah, akan tetapi fadl, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kelompok yang berbeda, yaitu Al-Mu'tazilah, berbeda dalam hal ini. Jadi menurut ahlu sunnah wal jamaah, Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat kepada hambanya itu merupakan fadl, karunianya, bukan merupakan kewajiban bagi Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga bermakna syukru, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan kepada kita. Syukur itu ada dua macam, syukurul wajib, syukurul maghdub. Itu ada syukur yang wajib dan ada syukur yang sunnah. Syukur yang wajib yaitu alla nasta'mila jawarihana fi ma'siyatillah. Kita tidak menggunakan anggota badan kita, tidak menggunakan mata kita, tidak menggunakan telinga kita, tidak menggunakan lisan kita, tidak menggunakan tangan kita, kaki kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini arti daripada syukur wajib. Kita diberi tangan,
untuk hal-hal yang baik, tidak untuk bermaksiat. Kita diberi mata untuk melihat hal-hal yang baik, tidak untuk melihat hal-hal yang buruk. Kita diberi telinga untuk mendengarkan hal-hal yang baik, tidak untuk mendengarkan hal-hal yang buruk. Ini merupakan kewajiban. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Tidak mungkin kita bisa menghitung nikmat yang kita berikan Allah kepada kita. Seandainya kita tidak punya mata, niscaya tidak akan bisa melihat dan lainnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jadi intinya syukur wajib itu kita tidak menggunakan anggota badan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada namanya juga syukur mangdzub atau syukur yang sunnah, yaitu ketika mendapat nikmat kita mengucapkan alhamdulillah. Nah, ini hukumnya sunnah. Alhamdulillahil qadimil awal. Di Syekh Ahmad Al-Marzuki, pengarang kitab ini, menyebutkan nama-nama isim sifat Allah Al-Qadimil Awal. Al-Qadimil Awal ini maknanya sama. Al-Qadimi tanpa kawitan, al-awali tur awal. Maknanya sama, yaitu zat yang adanya tanpa ada permulaan. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang adanya tanpa permulaan, tidak bermula. Tidak bermula. Karena sesuatu hal yang bermula butuh pencipta. Nah, ini dalam ilmu tauhid. Satu yang ada permulaannya pasti ada yang menciptakan. Allah Subhanahu wa taala Al-Qadimil Awwal adalah zat yang adanya tanpa permulaan. Tidak ada permulaan bagi Allah, karena Allah tidak ada yang menciptakan. Al-Qadimil Awwal, Al-Akhiril Baqi. Maknanya sama, Al-Akhir Al-Baqi. Maknanya sama, yaitu zat yang tidak berakhir, tidak punah, tidak akan mati. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang adanya tanpa permulaan dan tanpa akhiran. Tidak akan mati, tidak akan punah. Ma la awwala lahu la akhira lahu. Sesuatu yang tidak bermula pasti tidak berakhir. Itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya Allah yang tidak bermula dan tidak berakhir. Qala Allah taala, Allah berfirman, huwal awwal wal akhir. Artinya hanya Allah yang ada tanpa permulaan dan ada tanpa penghabisan. Hanya Allah yang ada tanpa permulaan dan ada tanpa penghabisan. Nah, kalau kita manusia, makhluk yang lain, ada permulaannya. Allah yang menciptakan. Nah, karena ada permulaannya, pasti ada akhirnya. Kita semua akan mati, akan meninggal. Nah, ini hanya Allah yang ada tanpa permulaan dan ada tanpa akhiran. Kalau makhluk ada permulaannya, juga ada akhirnya. Ada juga hal
makhluk yang ada awalnya tidak ada akhirnya. Apa coba? Ada awalnya, tidak ada akhirnya, yaitu roh, nyawa, surga dan neraka. Nah, ini kekal. Jadi ketika seorang hamba meninggal, jasadnya yang mati, rohnya tidak mati. Rohnya akan kekal hidup selamanya. Ketika seorang hamba tersebut di surga, maka akan ikut di surga. Ketika seorang hamba tadi masuk neraka, rohnya juga ikut di neraka. Di roh ini kekal, tapi Allah yang menjadikan roh ini kekal. Ada awalnya dan tidak ada akhirnya, roh atau nyawa. Ada juga makhluk ada awalnya, tidak ada akhirnya, seperti neraka, surga. Nah, surga neraka ini kekal abadi selamanya, karena Allah yang menghendaki surga neraka ini kekal, ada selamanya, tidak akan punah. Nah, saya ulangi lagi, hanya Allah yang ada tanpa permulaan dan ada tanpa akhiran, tidak akan punah. Kalau makhluk seperti manusia, binatang, ya, bumi, nah ini ada awalnya dan ada akhirnya. Nah, ada makhluk yang ada awalnya, nggak ada akhirnya, yaitu roh, nyawa, surga dan neraka. Kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahil qadimil awal wal akhiril baqi bila tahawuli. Bila tahawulin lawan tanpa owah-owah. Jadi sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak berubah bila tahawulin, kelawan tanpa owah-owah, tidak berubah. Makanya kita sering mengatakan subhanalladzi yughayyir wa la yataghayyar. Allah subhanahu wa ta'ala yang merubah keadaan makhluk dari kecil menjadi besar, dari ada menjadi tidak ada, dari tidak ada menjadi ada. Ini Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah la yataghayyar, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan berubah. Karena sesuatu yang berubah ini alamatul hudus, alamat bahwasanya hal tersebut baru. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya itu azali abadi, ada tanpa permulaan dan ada tanpa penghabisan. Kaum muslimin, pemirsa Radio Cendekia FM yang saya muliakan, demikianlah pengajian pada pagi hari ini. Kita sudah mendapatkan 2 bait syair dari 2 bait mangdumah Aqidatul Awam. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani walhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Insyaallah bulan depan kita lanjutkan dengan bait-bait selanjutnya, ya. Tsumma sholatu wassalamu sarmatan. Amma ba'd. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.